warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Punde. Nah, kali ini saya mau meninggalkan Pulau Batam menuju ke Pulau Bangka dan Belitung, yaitu Pulau Laskar Pelangi. Apa exciting guys, benar-benar exciting kalau yang pulau yang satu ini karena mainstream, karena banyak orang-orang ke sana dan juga natural banget di Belitung itu dan terkenal karena film Laskar Pelangi. Nah, saya udah give up dengan naik kapal public transport karena apa? Karena koneksi antara pulau ke pulau ini itu nggak mudah. Jadi kapal kadang-kadang ada pulau yang kita tuju, kadang nggak ada. Jadi saya naik pesawat aja untuk kali ini. I'm so sorry, nggak seperti yang direncanakan, tapi I do my best. Dan mungkin semua rencana berubah, I don't know. So ya, beginilah traveling. Kadang nggak semua seperti yang kita rencanakan. Yang penting enjoy, dan penting saya tetap berkreasi untuk menampilkan perjalanan traveling saya, bisa dibilang 90% keliling Indonesia. Kita order maksud dulu untuk ke Hang Nadim Airport, right? Ada beberapa api bang lihat nak, ya orang kampung saya ternyata orang Minang. Sampai sudah di Hang Nadim, woi, kencing baju saya copot karena panas banget. Dalam mobilnya nggak pakai AC tadi. Ya, ini adalah airport di Hang Nadim, di Batam, Hang Nadim Airport. Kita masuk. Delay banyak banget, delaynya banyak banget. Udah jam 5, mudah-mudahan nggak telat, maksudnya nggak kemalam-malaman banget di Bangka Pinang. Di dalam pesawat. Besok-besok sekali to zero location safety regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board. Sampai sudah kita di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung. Sampainya jam, woi, selamat datang di Pangkal Pinang. Kadang confused, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, terus ada lagi Pinang-Pinangnya banyak. Ternyata di pulau ini banyak pinang mungkin ya kali ya. Nah, ini saya berada di Bandar Udara Depati Amir di Pulau Bangka Belitung. Right? I'm excited guys. Karena dari pulau ke pulau. Right. So penerbangan tadi nggak nyampe 1 jam. Kalau nggak salah cuma 45 menit di atas, dari take off sampai landing. Baru aja kita take off. Habis itu 15 menit kita landing lagi. Jadi dari Batam ke Pangkal Pinang ini memang nggak terlalu jauh. So, nih airport dari Pangkal Pinang kedatangan. Jadi tadi saya nanya ke orang sini yang tinggal di Pangkal Pinang,
Itu di luar kalau kita kayak kalau kalian pernah ke Bali ataupun airport mana ya, pokoknya ada beberapa airport kita bisa langsung keluar gitu. Terus jalan sedikit kita bisa order Maxim atau Grab dengan harga yang biasa. Tapi di sini mereka nggak ada bus. Kalau mau keluar katanya juga jauh kalau jalan kaki. Tapi jauhnya orang Indonesia itu nggak sama dengan jauh saya. Kadang 500 meter itu jauh bagi orang Indonesia. Ya saya orang Indonesia juga, maksudnya orang yang tinggal di Indonesia gitu kan, yang mungkinnya menetap di Indonesia. Tapi karena udah malam, saya paling order aja lah. Udah order Grab atau Maxim atau apa. Biasanya kan kalau di airport kita ordernya kan mahal. Tapi kalau kita keluar ke airport dikit, nah itu kita jalan dikit biasanya harganya normal. Saya bukannya pelit atau perhitungan sih, enggak. Saya lagi budget dan juga mengasih informasi ke kalian. So, selamat datang again di Pangkal Pinang. Mahal ya? Jadi saya udah naik Maxim nih, baterai saya habis, jadi saya gelap. Ya udah naik Maxim dari airport ke hotel. Jadi kalau di sini kita harus pintar-pintar aja ya kak ya, pintar-pintar aja. Pokoknya ya saling-saling membantu aja lah gitu. Ini airportnya sama kayak di Padang, jauh ke dalam. Kan? Iya, saya kan dari Padang. Oh, saya cuma sekali ke Padang. Ya? Ya, Ke mana? ke ini. Pokoknya jalan-jalan deket situ aja sih. Soalnya Kotanya? saya tuh ini terbang ke Malai ke situ tuh kemarin. Oh, kayak ini Kuala Lumpur. Iya. Jadi ini juga traveler. Traveler. Saya tuh pernah ke Tapi Labuan Bajo, terus ke Padang, ke Medan, Sumatera itu gitu ya? Iya, di Sumatera. Tapi Aceh belum katanya. Aceh belum. Aceh, Sabang itu coba deh. Ini edisi Pangkal Pinang sekarang. Rental motor ada nggak di sini? Rental motor ada. Berapa itu sehari biasanya? Tahu? Seharinya itu range harga 75.000 sampai 100.000. Oh mantap lah kalau gitu. You say slow down. I don't like to. Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkal Pinang adalah kota terbesar di Pulau Bangka dan menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, serta kebudayaan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota ini berada di pesisir timur Pulau Bangka dan dikenal sebagai kota penghasil timah karena sejarah pertambangan yang panjang sejak era kolonial. In the past I messed up, gave too much. Jadi saya baru tahu kalau di Sumatera itu juga banyak sebenarnya tempat-tempat aman. Kadang kita mikirnya Eropa aja ya, oh Eropa itu begini, Eropa itu begitu ya kan. Nah inilah manfaatnya kalau kita traveling di negara sendiri. Benar. Banyak banget. Kita kan mikirnya di mainstream di TV kan begal lah, perampokan lah, kriminal beginilah. Seakan-akan Indonesia itu semuanya begitu ya. Ternyata Doktrinannya gitu. iya. Enggak. Ternyata masih banyak tempat-tempat yang aman, yang bertoleransi, yang nyaman, dan kriminal nggak begitu banyak. Kita kan mikirnya, oh kalau di Eropa itu aturan begini. Memang di Indonesia aturan mungkin sama ya, tapi budaya kita yang bikin Betul. suatu tempat itu berbeda dengan tempat lain, ya kan? Betul. Karena kalau di kota-kota besar kayak di Sumatera, di Palembang atau di Padang atau di Medan atau di Semarang, Surabaya, Jakarta dan lain-lain itu memang banyak yang begal lah, pengamen lah, tukang parkir ini segala macam. Banyak lah termasuk polemik-polemik sosial kita. Tapi ternyata masih banyak tempat-tempat di Indonesia itu nggak kalah-kalah lah dengan Eropa, jiwa dari masyarakatnya. Yang memegang budaya gotong royong, Malah lebih bagus dari Eropa karena friendly-nya Indonesia. keramah-tamah. Exactly. Di Eropa kan individual, walaupun mereka ikut aturan. Di sini walaupun nggak ikut aturan, tapi sudah mengikuti aturan dengan budayanya. Apa-apa.
Yang penting ada AC udah. Ini murah loh. Iya. Ini cuma 150 malam. Worth it ya. Guys, kita udah sampai di hostel. Nih, driverku malam ini nih. Banyak loh aku cerita, nggak tahu gimana pandangan si Aziza sama aku nanti. Jadi stay di sini. Kamar yang dikasih beda dengan yang dijual di booking, dan orangnya galak, sumpah. Pas saya tanya, ini resepsi ini? Ya. Gitu banget. Jemput lagi sama Aziza nih. Nih, balik dulu. Oke. Udah tahu nih mau nginep di mana? Jadi pas baru nyampe, Heeh. dia tuh kayaknya main game. Heeh. Terus aku tanya, di sini resepsiannya ya? Dia bilang, iya katanya. Tapi bukan di sini katanya, di sebelah sana. Lah, kok gua dibentak? Terus saya tanya, yang saya booking itu kamar yang pakai jendela ya, saya bilang gitu. Oh kagak ada katanya gitu. Sini cuman pakai jendela yang ini aja. Kalau udah full gimana saya mau ngasih katanya gitu kan? Oh, ketus banget aja. Terus aku bilang, lah yang aku booking kayaknya pakai jendela gitu. Bagaimanapun kamu harus ngasih. Ya nggak ada katanya. Gini mas katanya, kalau nggak ada gimana caranya? Coba mas yang ini. Ya jangan kamu taruh di website kalau itu available tanggal sekarang. Aku bilang gitu kan. Iya Tuh, benar. kamu blok, ya itu kan urusan bos saya katanya. Ya bilang ke bosmu begitu. Aku bilang gitu kan. Atau minta maaf kek sedikit. Iya. Ya kan? Iya. Aduh maaf mas, udah penuh kalau yang itu. Kita nggak tahu, ya kan? Benar. Kalau minta maaf gitu kan, ya udah berarti saya juga harus ngerti juga ya kan. Iya. Namanya saya traveler juga tahulah kesalahan teknik atau gimana gitu. Jangan bentak orang. Itu pasti remaja tanggung. Iya remaja tanggung dia kayaknya kayak nyewain pondok di pasar aja kayak preman gitu ya kan. Iya. Nah Parah banget. Kayak nggak butuh konsumen, astagfirullah. Nah itu seharusnya dia bilang, oh iya kita lupa atau gimana gitu kan. Jangan suruh saya di posisinya dia. Iya. Ini saya disuruh, coba gimana caranya mas katanya kalau udah penuh terus mau ini katanya. Ya saya nggak tahu, kalau saya yang ini ya saya nggak promosiin, maksudnya nggak iklanin yang ini untuk tanggal segini kalau memang nggak ada gitu. Soalnya waduh, tapi untunglah nggak bikin saya ini sama Pangkal Pinang, karena saya ketemu sopir yang orang Pangkal Pinang yang juga baik gitu. Ya ampun. Tapi kalau nggak, nah pasti saya udah tahu sendiri kan, kalau pengalaman kita baru nyampe langsung ketemu kayak gitu pasti langsung down dan langsung mengeneralkan ya kan. Ternyata orang Pangkal Pinang ini begini ya kan. Untung Reza pas tadi ditanyain masih jauh nggak ini, aduh ini trouble pasti gitu kan, ini pasti karena kesalahan teknis atau gimana. Iya, kita dibentak sama dia. Makanya saya rela pindah walaupun sekarang ini udah lewat jam 7 malam daripada stay di sana. Iya. Sebenarnya saya bisa aja stay kan, nggak harus necessary kan. Iya. Cuman 2 malam nggak pakai jendela pun nggak apa-apa sebenarnya. Iya, tapi cara dia. caranya itu bisa aja aku ini kan, ya paham lah gitu. 2 malam nggak bakal mati saya nggak pakai jendela. Orang di Palestina aja tidur di entah di mana, belum lagi bom segala macam kan. Tapi caranya itu nggak profesional banget dan bikin bentak orang. Jadi ya udahlah, mending saya tambah rugi lagi daripada stay di sana. Benar sih. Iya. Harga diri. Nggak mental kita ini jadinya kan. Sekarang kenapa? Nggak nyaman kita jadinya. Hebat loh si Aziza ini, dia yang ngatur loh. Hebat nih, jadi tukang parkir bisa juga nih anak. Keluar dia dari ini dari mobil.
diatur sama dia macetnya. Sementara tuh yang cowok enak aja lu. Tuh. 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 Malu nggak sih jadi cowok? Wah, mantap nih Aziza deh. Enggak kok. Iya kan? Ini nggak ada inisiatifnya satupun. Iya kan? Kalau nggak Diliatin kayak aja. gini nggak jalan-jalan. Satu frekuensi kita ini. Benar. Aku juga gregetan kalau kayak gitu orang. Iya, kalau kita mau cepet semua, kalau mau dibilang cepet, mau cepet semua pasti. Iya, tapi kalau nggak jalan apa gunanya? Iya. Kita di kos-kosan ternyata. Nggak apa-apa lah. Ya Allah. Baik. Bismillah. Oke. Thank you, Cak. Untung ada si Aziza. Nih kawasannya. Nih, saya udah nyampe nih. Di Red Doors di Pangkal Pinang. Saya YouTuber, Kak. Tuh. Saya lagi adventure ini. Tuh. Kita lihat kamarnya yuk. Alhamdulillah bagus. Sesuai lah dengan apa? Dengan yang dibayar itu. Dilarang merokok. Oh, ya udah jangan merokok di sana. Nih. Ini kayak kos-kosan gitu ya, Kak? Kayak kos-kosan gitu ya? Dulunya sih kos-kosan, tapi sekarang udah enggak. Enggak lagi. Udah masuk Redos. Oh, masuk Red Doors. Sebelah yang kos, masih di kos. So, itulah perjalanan saya dari Batam nyampe ke Pangkal Pinang ya. Iya. Ya, bukan Tanjung Pinang kan. Saya dari Tanjung Pinang, jadi saya agak bingung terus ngomongnya. Dan bermacam-macam pengalaman malam ini. Mulai dari nyampe, alhamdulillah ketemu sama Aziza, anaknya baik banget. Dia bantu saya dari hotel yang pertama yang orangnya galak. Anyway, itulah adventure, itulah perjalanan. Kalau kita traveling, macam-macam yang kita temui. Baik dan buruknya itu akan jadi kenangan bagi saya, memori bagi saya. Saya nggak komplain, maksudnya nggak bakal, nggak bakal mempermasalahkan terlalu. Ini adalah bagian dari journey trip saya di Pangkal Pinang. So, Bang ini ngantarin saya loh. Oh, diantarin. Bang, makasih Bang. Tuh, kan banyak orang baik di sini. Jadi saya nyari makanan. Nah, tuh dari kan saya stay di dalam. Habis itu, kasihan saya katanya karena di tempat Red Doors itu nggak ada yang jual makanan. Lumayan jauh loh, hampir 1 kilo. Udah saya antarin aja Bang katanya. Saya bilang nggak apa-apa Bang. Oh, jangan takut, nggak apa-apa katanya. Pokoknya saya antarin. Ya udah, alhamdulillah. Tanpa pamrih lagi, mau beliau gini. Makan? Ya. Karena digituin saya videoin. Kalau nggak saya videoin tadi. Nggak makan sini. Ya. Saya anti kamera. Cuman 10.000 guys, tapi ada bunyi musik nih, copyright. 10.000 aja, serba 10.000. Murah banget kan? Ambil sendiri lagi. Ayam. Balik guys. Katanya di sini aman. Di jalan kaki pun ini udah jam 10 malam. Saya cari makanan. Alhamdulillah makanannya 10.000.
ayam lagi gimana dapat untungnya ya. Ayam yang bertepung di pinggir jalan aja udah kadang 14.000. Ya tergantung daerah kali ya. Right, waktunya balik tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengeksplor kota Pangkal Pinang. Jadi kita akan pergi ke pusat kotanya. Kita mau melihat. Saya juga penasaran seperti apa sih kota Pangkal Pinang ini. Karena Pangkal Pinang ini adalah ibu kota dari Kepulauan Bangka Belitung. Nah, saya mau ngambil Maxim ojek aja. So, Basah airnya. Basah. Dia tadi hujan loh. Nih, ya Apa ya? nggak apa, let's go. Ya. Udah bang? Ya. Jumlah penduduk di Pangkal Pinang sekitar 225.000 jiwa. Kota ini terus berkembang karena urbanisasi dari daerah sekitar di Pulau Bangka. Mayoritas penduduk Pangkal Pinang menganut Islam sekitar 80%, kemudian ada juga Buddha dan Konghucu. Pastinya ada Kristen dan Hindu. Selamat datang di Museum Timah Indonesia di Pangkal Pinang. Ya, kita berhenti sejenak di sini. Kita akan lihat bagaimana bentuk di sini sebelum kita pergi ke pusat kota melihat kota Pangkal Pinang. Ini lumayan menarik karena ternyata penghasil timah terbesar di dunia itu di Pangkal Pinang adalah yang nomor 2 di dunia setelah Bolivia. So, ini produksi timah di Indonesia ini sudah berada semenjak zaman penjajahan Belanda. Nah, ini adalah satu-satunya museum timah di Indonesia yang adanya di Pangkal Pinang. Right? Ya, kita masuk ke dalam, kita lihat sedikit tentang bagaimana penambangan timah. Let's go. Penambangan timah di Bangka, termasuk di Pangkal Pinang, telah berlangsung sejak era Kesultanan Palembang dan mencapai bentuk yang lebih sistematis pada abad ke-18 saat VOC menandatangani kontrak perdagangan timah pada tahun 1722 serta mendatangkan tenaga kerja Tionghoa untuk mendukung produksi. Sejarahnya, pada tahun 1803, penguasa lokal Demang Jaya Layana sudah mengelola 7 wilayah tambang di Pangkal Pinang dengan sekitar 35 pekerja Tionghoa. Berkembang menjadi 24 wilayah pertambangan pada tahun 1848. Nah, di era kolonial Belanda, Pangkal Pinang berkembang menjadi pusat perdagangan dan pertambangan, termasuk menjadi ibu kota residensi Bangka Belitung sejak tahun 1913. Luas bekas tambang timah berupa kolong atau bekas galian tambang sangat banyak di Bangka Belitung ini. Di Bangka terdapat lebih dari 1.000 kolong dan sekitar 32 diantaranya berada di Pangkal Pinang. Aktivitas tambang timah termasuk ilegal telah menyebabkan kerusakan ekosistem seperti mangrove dan terumbu karang. Kapan
timah ini pertama kali ditemukan Bang di Bangka ini dari zaman Sriwijaya. Jadi nggak tahu tahunnya berapa. Cuma periodenya ada ya. Oh iya. Sebelum Sriwijaya sudah ditemukan. Sudah ada ditemukan. Dan ini adalah produksi timah terbesar di Indonesia ya, Iya. di Bangka ini. Nah, itu batu itu yang bakal jadi timah yang diproses. Timahnya nempel di batu itu. Timahnya nempel di batu, terus disaring, difilter. Oh gitu. Makasih ya Bang. Oh jadi timahnya menempel di batu. Nah, ya Bang, makasih Bang. Baik itu di batu granit, di batu-batunya itulah ada timahnya. Oh iya kan kita lihat itu ada mengkilat-mengkilat. Nggak tahu apakah kelihatan di kamera. Pokoknya ada mengkilat-mengkilat. Tuh. Kayak bintang. Ya. Kalau kita lihat bercahaya gitu. Nah nih. Oh iya kan? Tuh. Kelihatan banget. Kalau dari mata telanjang kelihatan banget. Ya kelihatan juga sih di sini. Tuh. Berarti di situlah. Hampir semua batunya banyak yang mengkilat-mengkilat. Tapi ini batunya juga mahal kayaknya. Itu kristal. Oh wow. Begitu toh. Nah ini bahan-bahan penambangan dulu kali dengan cara kayak gini pada zaman-zaman Sriwijaya dulu. Tuh, masih tradisional. Oh iya. Ini udah pakai besi. Jadi guys, di Bangka ini atau Bangka Belitung itu kan pulau yang dekat Laskar Pelangi. Tapi kita ini sekarang berada di Pulau Bangkanya. Jadi banyak penambang-penambang tradisional, maksudnya individual. Katanya ada yang legal, ada yang nggak legal ya. Mungkin tidak terlalu diproses yang ilegal. Kenapa? Karena kalau yang melakukan orang pribumi di sini kan mereka juga punya hak ya. Saya sih setuju aja kalau ada individual orang lokal yang dari Bangka gitu, karena ini adalah tanah mereka, terus mereka menambang secara pribadi, is okay, ya kan? Kecuali perusahaan harus legal, kalau menurut saya sih ya. Anyway, saya bukan orang hukum, tapi apapun itu yang penting terbaik untuk warga Bangka dan juga terbaik untuk negara Indonesia, right? Dan ya, beginilah sedikit tentang Museum Timah Indonesia. Lumayan edukatif. Kalau kalian yang suka dengan dunia industri, mungkin lihat di sini memberi sesuatu wawasan. Ayo kita langsung ke pusat kota. Let's go. Nama Pangkal Pinang berasal dari kata pangkal, berarti pusat atau awal, dan pinang sejenis tumbuhan. Guys, menurut saya kota Pangkal Pinang ini lumayan bersih. Satu hal yang saya notice itu adalah yang membedakan dengan kota-kota lain, yaitu nggak ada ini warung di pinggir jalan, Bang. Yuk, nggak ada warung di pinggir jalan kayak trotoar ini. Biasanya ada aja kan nyelip agak satu, apakah itu jual rokok atau apalah gitu. Ada aja gerobaknya kan. Halo. Ya kan, ini nggak ada sama sekali. Apakah ini karena jalan utama, saya juga nggak tahu. Tapi dari tadi saya berjalan, nah ini kilometer 0. Alright, that's good thing.
Nah, selamat datang di kilometer 0, yaitu pusatnya di Pangkal Pinang. Nah, ini Tugu ini adalah menentukan jarak jalan atau jarak tempuh atau mungkin jalan juga ya antara pusat kota Pangkal Pinang ke daerah-daerah lainnya di Bangka Belitung atau Kepulauan Bangka Belitung. Nah, banyak orang-orang yang nggak tahu ini yang mencuekkan Tugu ini. Tapi historinya lumayan bagus dan manfaatnya juga lumayan bagus. HP saya itu jauh di jalan, right? Dan katanya di Pangkal Pinang ini sangatlah tenang dan juga sangat aman. Jadi nggak ada yang jalan terus lariin HP saya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Kita nggak boleh naif juga. Right. Lumayan takut juga guys. Habislah harta gue kalau diambil. Nah, ini lumayan menarik. Hampir di setiap kota yang saya temui atau yang saya kunjungi di Indonesia dan juga di luar negeri, termasuk di negara Islam seperti di Jordan juga. Keberadaan bertetanggaan antara dua agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Itu ada masjidnya yang dalam bentuk globe, setengah globe, dan ini ada GPIB. Ya, agama Kristen atau Katolik atau Protestan, saya nggak tahu. Kayaknya Katolik, kalau Protestan kayaknya ada bulat atau apa gitu di ininya. Karena saya lihat di Inggris hampir semua Protestan, kalau nggak salah ini Katolik. So, ya di sini lumayan diverse juga, banyak keturunan Tionghoa dan juga orang Melayu, orang daratan Sumatera dan juga tentunya kepulauan orang Jawa juga. Karena kita nggak bisa bilang orang Padang atau orang Minang itu ada di mana-mana. Orang Jawa, orang Batak juga ada di mana-mana kok. Right. Saya akan lanjut ke sana, kita lihat ya gimana bentuknya dari masjidnya. Let's go. Daerah ini mengingatkan saya sama Beverly Hills dengan tanaman-tanaman palem di pinggirnya. Palem apa pinang? Pinang ya. Anyway, ya. Beverly Hills kayak gitu. Kalau kalian mau lihat video saya di Beverly Hills, banyak di LA, Los Angeles. Right, ini yang orang Indonesia nggak ngerti kebanyakan, bahwa ini adalah untuk pejalan kaki. Nah, kalau kalian mobil atau motor, sini jangan kalian pip-pip orang pejalan kaki. Ini adalah prioritas untuk orang pejalan kaki, kecuali ada lampu merah. Kalau nggak ada lampu merah di persimpangannya ini, kalian harus berhenti kalau lihat ada pejalan kaki. Nah, disitulah kalau saya melihat orang itu tahu dengan aturan kendaraan, di situ saya lihat mayoritas mungkin 99% nggak ada yang jarang yang tahu. Tapi kalau yang tahu, mereka akan berhenti. Right? Ingat, ini untuk pejalan kaki. Mau orang itu, kalau kalian lihat ada orang berdiri di sana, kalian harus berhenti, berarti dia mau menyeberang. Ini bukan jalan kalian yang pembawa motor, malah dititit sama orang. Yang banyak kita ngertinya cuman bawahnya aja, aturan nggak ngerti. Ya itu kecuali ada lampu merah ya, kalau lampu merah itu beda lagi. Tuh dititit tuh. Wis. Yuk, bentuk di dalamnya. Ini saya lumayan panjang, bawa lutut. Wih, itu.
Masjid Agung Kuba Timah adalah masjid termegah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi simbol kebanggaan baru masyarakat Pangkal Pinang. Masjid ini dibangun menggunakan timah sebagai material utama kubanya, mencerminkan identitas Pulau Bangka sebagai salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Kita masuk ke pusat kotanya dari Pangkal Pinang. Itulah enaknya kita kalau jalan-jalan benar jalan. Jadi nggak naik kendaraan atau mobil atau ya mungkin motor lumayan juga ya, lumayan convenience. Tapi enaknya jalan kayak saya ini. Habis itu kita stop, lanjut, stop lagi. Pas apa yang kita lihat. So, udah berapa kilo dari tadi ini jalan. Rambut saya nih habis. Right, nggak jauh nih. Saya rasa kita sudah mulai memasuki pusatnya dari kota Pangkal Pinang. Dari ini, Bang, udah kelihatan rame, udah mulai sibuk. Pangkal Pinang juga dikenal sebagai kota toleransi dengan berbagai rumah ibadah yang berdampingan. Ekonomi kota ini masih sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan timah, perdagangan dan jasa, perikanan dan kelautan, perkebunan dan juga pertanian, dan pastinya pariwisata juga. Ada yang demo. Jangan golput. Mantap. Bang. Enggak. Berdasarkan dari sumber yang saya dengar, kehidupan masyarakat Pangkal Pinang adalah hidup sederhana, namun terbuka. Budaya gotong royong dan kekeluargaan masih kuat, terutama di kalangan Melayu. Komunitas Tionghoa di kota ini juga terkenal aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kuliner adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Warung kopi dan kedai makanan Bangka Tionghoa banyak dijumpai. Kan juga crossing, ini nggak apa-apa, kita harus berhenti karena apa? Karena ada lampu merah. Jadi ini bukan pejalan kaki prioritas karena ada lampu merah. Kalau lampunya hijau berarti bukan pejalan kaki. Itu bedanya, guys. Jadi saya sedikit mengedukasi kalian tentang rambu-rambu lalu lintas. Tapi kalau nggak ada yang namanya lampu merah di persimpangan itu, jangan kalian macam-macam. Itu adalah Nah, saya pikir kita sudah sampai di pusat kotanya dari Pangkal Pinang ini karena kita sudah bisa lihat itu di sana ada Ramayana. Berarti kalau udah ada Ramayana ya, Ramayana dan Sinta di sebuah kota berarti itu udah di pusatnya. Kalau di luar negeri biasanya kalau udah kelihatan McDonald's, ya produk haram. Sorry, jangan makan McDonald's, swear. Itu adalah sekutunya Israel. Right, ya. Jadi kalau kita udah lihat Ramayana, biasanya di kota-kota Indonesia itu berarti kita sudah berada di pusat jantung sebuah kota. Nah, beginilah bentuk dari
kota dari Pangkal Pinang ini. Nah, saya cuma nanya satu hari di sini, besok pagi saya sudah pergi ke Belitung. Di Belitung kita akan menikmati suasana perkampungan, suasana perdesaan, oke? So, ya, kalau ini mau jalan pulang, kalau ada yang kita lihat, saya lihat untuk menarik, untuk ditontonkan, saya akan lihatkan. Tapi kalau enggak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.